Selamat pagi anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia khususnya tentang teks narasi, yaitu teks yang menceritakan pengalaman pribadi secara runtut dan menarik. Kalian pasti pernah mengalami momen seru, menyenangkan, bahkan lucu kan? Nah, nanti kita akan membaca cerita pengalaman orang lain dan juga menuliskan cerita pengalaman kalian sendiri. Yuk, siapkan semangat dan alat tulis kalian, kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Tujuan pembelajaran dari materi teks narasi diharapkan siswa 1. Mampu mengidentifikasi struktur teks narasi seperti orientasi, peristiwa, dan penutup. 2. Siswa mampu memahami isi cerita pengalaman pribadi yang dibaca. 3. Siswa mampu menyampaikan kembali isi cerita dengan bahasanya sendiri. Nah, selanjutnya adalah pengertian teks narasi. Anak-anak tahu nggak apa itu tadi teks narasi? Ya, teks narasi itu adalah teks yang menceritakan suatu kejadian atau pengalaman secara runtut dan kronologis. Dan apa tujuan dari teks narasi? Tujuan dari teks narasi adalah untuk menghibur, memberikan pesan moral, atau berbagi pengalaman. Selanjutnya adalah ciri teks narasi. Nah, anak-anak tahu nggak apa saja ciri-ciri teks narasi? Ciri-ciri teks narasi yang pertama adalah mengandung rutan waktu. Mengandung rutan waktu itu maksudnya adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan kapan suatu peristiwa atau tindakan terjadi. Contoh misalnya pagi hari, siang hari, atau malam hari. Selanjutnya, ciri-ciri teks narasi yang kedua adalah menggunakan kata ganti orang pertama atau ketiga. Bentuk kata ganti orang pertama tunggal adalah dia, beliau, dan ia. Sementara kata ganti orang ketiga jamak adalah mereka. Nah, kemudian ciri teks narasi yang ketiga adalah memuat emosi atau perasaan tokoh. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu emosi? Emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul dalam diri seseorang sebagai respon terhadap suatu situasi atau stimulasi tertentu. Kemudian anak-anak pernah nggak mengalami emosi? Jadi, semua orang pernah mengalami emosi. Contohnya apa saja? Contohnya misalnya adalah bahagia, cinta, takut, sedih, kecewa, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ciri teks narasi yang keempat, biasanya menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung definisinya adalah diucapkan oleh pembicara atau pelaku. Ciri-ciri dari kalimat langsung adalah menggunakan tanda petik 2. Sebelum tanda petik 2 biasanya dipisahkan dengan tanda koma dan huruf pertama di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah ciri-cirinya tidak menggunakan tanda petik 2, menggunakan kata hubung bahwa, agar, untuk, dan untuk pertanyaan menggunakan kata apakah serta mengenai. Nah, coba anak-anak membuat satu contoh kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung dibuat oleh Dayu dan kalimat tidak langsung dibuat oleh Edo. Contoh kalimat langsung misalnya adalah pantai di Bali sangat indah. Saat liburan nanti aku akan ke sana, seru kakak. Selanjutnya Edo yang buat kalimat tidak langsungnya. Contoh kalimat tidak langsung, kakak berkata bahwa dia akan ke Bali saat liburan nanti. Nah, itu adalah contoh dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks narasi. Struktur teks narasi yang pertama adalah orientasi. Orientasi terdiri atas pembukaan cerita, memperkenalkan tokoh dan latar. Yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa terdiri atas rangkaian kejadian yang dialami tokoh. Dan yang ketiga adalah penutup atau reorientasi, yang terdiri atas akhir cerita dan kesan pesan tokoh. Selanjutnya adalah anak-anak perhatikan contoh teks narasi pendek berikut yang berjudul Pengalaman Pertamaku Bersepeda. Tugasnya di rumah adalah anak-anak menentukan struktur teks narasi yang berupa orientasi, peristiwa, dan penutup. Nah, baik anak-anak hebat, kita sudah belajar bersama tentang teks narasi cerita pengalaman. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan membuat kalian semakin semangat bercerita dan menulis. Jangan lupa pengalaman kalian sangat berharga dan bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.